Anda akan merasakan ini keindahan dalam bersahabat. Anda punya sahabat yang sangat baik kepada Anda, yang Anda percaya. Kemudian dia punya hajat, dan Anda mampu, materi Anda ada, uang Anda. Kemudian dia datang kepada Anda dan berkata, ya akhi, saya punya hajat mendesak. Anda akan bangga karena apa? Anda dipercaya sama dia. Dan mungkin dia memang tidak pernah bercerita kepada siapapun kecuali kepada Anda, karena Anda yang dipercaya. Mutiara Hikmah hanya di Al-Bahjah TV. Kita mulai mendekat, mulai belajar dekat kepada Allah ya anakku. Para santri jangan hanya mementingkan hafalan-hafalan saja, tapi Nasihat kepada Allah tidak ada. santri Mungkin ada hanya seorang di santri bisa Al-Bahjah semalam TV. suntuk dia menghafal tapi lupa tahajudan. Yang bisa memerangi hawa nafsunya akan mulia. Sampai dikatakan awamnya manusia yang bisa memerangi hawa nafsunya, maka dia akan melampaui awamnya malaikat. Jadi ini pekerjaan untuk naik pangkat. Dengan adanya hawa nafsu yang ada pada diri kita, maka lagi-lagi yang terperosok, yang tidak menyadari bahwasanya itu adalah musuh kita, hawa nafsu itu. Kajian yang harus Kitab kita Al-Hikam hanya di tunduk. Al-Bahjah TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Iko Network dimanapun Anda berada. Tibalah saatnya kita untuk belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyimak ilmu-ilmu yang akan guru kita sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udhkurus sholata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Inna ya rabbana ala ta'atik, inna ya rabbana ala tarki maksiatik, inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya rabbana tabata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW dimanapun Anda berada, baik yang hadir di majelis secara langsung atau tidak. Semoga bergabungnya kita di acara ini bertanda bahwa kalau kita nanti akan ketemu kembali, bergabung kembali di surga, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Penjabaran hikmah yang ke-123. Bunyinya adalah senantiasalah mampu mengendalikan akal agar tidak menyesal karena mengikuti perasaan. Ada perasaan di dalam diri kita. Ada kesadaran akal kita. Jika seseorang hanya mendahulukan perasaannya, lalu meninggalkan kesadaran akalnya, maka ia akan banyak terpeleset dan banyak terjerumus. Sebab perasaan itu akan hadir dari kebiasaan, dari pengaruh lingkungan, benar dan tidak benar. Dari apa yang didengar, benar atau tidak benar. Dari apa yang dilihat, benar atau tidak benar.
yang pada akhirnya mempengaruhi perasaannya. Akan tetapi akal itulah nanti yang akan bisa mengawal perasaan ini. Sehingga seseorang, jika ia selalu menggunakan akal sadarnya di dalam bertindak, maka langkahnya akan benar. Seandainya pun harus mengikuti perasaan, tentu mengikuti perasaan yang tidak akan membahayakannya, tidak akan merugikannya. Maka senantiasalah kita ini bisa menggunakan akal kita, senantiasa berpikir di dalam kita melangkah, mengerjakan sesuatu. Jangan hanya mengandalkan perasaan-perasaan. Dan akal ini nanti, akal yang sempurna, semakin sempurnanya akal adalah akal yang dicekoi dengan pengetahuan. Di dalam wilayah kaum muslimin, maka akal yang benar adalah akal yang memang dipandu oleh syariat. Akal yang bisa merekam, memahami syariat. Kemudian akal yang dipandu oleh syariat ini dipatuhi. Dipatuhi oleh diri kita. Sebab ada orang, itu dia bisa paham dengan akal dan syariat. Dia bisa memahami syariat dengan akalnya. Dia bisa menyadari dengan akalnya mana yang benar dan mana yang buruk. Akan tapi ternyata dia lebih mengikuti perasaannya. Maka terpelesetlah dia. Dan banyak mungkin kita pun juga menyadari bahwasanya itu nggak benar. Itu salah, itu nggak boleh. Tapi kenapa kita mengikutinya dan kita melakukannya? Karena kita telah melupakan fungsi akal kita. Akal yang dipandu oleh syariat. Sehingga di sana memang ada tugas penting bagi kita adalah menyambungkan akal kita dengan syariat. Menggunakan akal kita untuk faham syariat. Yang selama ini dilakukan oleh para penuntut ilmu dengan belajar. Siapapun dari kita untuk belajar. Agar akal kita itu sambung, connect dengan syariat. Maka akal yang sudah paham syariat ini pun ternyata belum cukup. Ada orang mungkin sangat menguasai ilmu agama, ilmu kebenaran, akan tapi apakah jaminan ilmu tersebut menjadikan dia itu bisa menjadi benar? Belum jaminan. Mungkin dia sangat mengetahui tentang hukum halal haram. Dia mengerti tentang syariat. Akalnya, Masya Allah. Dengan kecerdasannya, dengan pemahamannya. Akan tapi ternyata perilakunya belum tentu benar dan baik. Kenapa? Karena dia telah tidak mengikuti akalnya yang sudah dipenuhi dengan pemahaman tentang syariat. Tapi dia lebih mengikuti perasaannya. Lebih mengikuti perasaannya. Maka terpelesetlah dia, terjerumuslah dia. Ini dalam segala langkah-langkah kehidupan kita, hendaknya kita harus selalu menggunakan akal kita, kita berpikir. Sehingga di sana memang penting, sangat penting dan sebaik, bahkan disebut sebagai langkah utama agar akal kita dipenuhi dengan pemahaman yang benar. Ilmu syariat, ilmu agama, kenal agama. Kemudian di situ setelah itu diasah. Bagaimana kita menundukkan perasaan kita kepada akal. Menundukkan perasaan kita kepada akal. Sehingga mungkin ada seruan-seruan dari perasaan kita. Yang mungkin perasaan kita ini menginginkan kita untuk melakukan sesuatu. Atau menyenangi sesuatu. Tapi tidak serta-merta kita turuti kesenangan yang disenangi oleh perasaan kita. Jika tidak bertentangan dengan syariat, jika tidak sesuai dengan akal yang sudah paham tentang syariat. Penjabaran tentang ini sangat-sangat luas memang, akan tapi ringkasnya seperti itu. Ringkasnya bahwasannya, jika orang di dalam diri kita ada rasa, mungkin yang sering disebut dengan apa yang ada di hati, perasaan di hati.
Kemudian di situ ada akal. Kemudian di situ ada syariat. Ada syariat. Akal dipandu dengan syariat. Itulah faham, punya ilmu. Kemudian ilmu disinilah untuk menundukkan hawa nafsu kita, perasaan kita, hati kita. Kalau kita bicara contoh saja, apa yang selama ini mungkin terjadi dan semua orang mungkin pernah merasakan yang satu ini namanya cinta. Kita juga pernah mendengar istilah ada cinta buta. Padahal itu kan gelar tidak baik tentang cinta. Bagaimana cinta buta? Cinta buta adalah orang yang mencintai akan tetapi tidak menggunakan akalnya. Yang seandainya dia diajak berbicara sesuai dengan akalnya, tentu dia akan menolak cinta tersebut. Hanya karena cinta sudah ada di dalam hati, maka dia sudah buta lagi. Padahal kalau ditanya dengan kecerdasan akalnya, tidak mungkin itu dicintainya. Maka orang menyebut itu namanya cinta buta. Ada cinta buta. Dan itu menjerumuskan. Dan rumusnya tidak jelas. Cinta kan rasa. Maka kadang kebencian pun juga seperti itu. Kenapa engkau membenci itu kok berlebihan sekali? Apa yang menjadikan diri membenci? Itu kan nuruti perasaan. Kita benci kepada tetangga karena sebuah kesalahan. Benci kepada seorang karena sebuah kesalahan. Benci yang berlebihan. Maka kita mengikuti perasaan. Padahal kalau kita sedikit menggunakan akal kita yang dipandu dengan syariat, begitu mudah kita menggugurkan atau melunturkan kebencian tersebut. Semisalnya kita merenung tetangga kita yang berbuat salah kepada kita, teman kita yang berbuat salah kepada kita, telah menyakiti kita. Iya, di dalam perasaan kita ada marah, ada tiba-tiba muncul benci, dendam di dalam hati kita. Akan tapi setelah kita menggunakan akal kita yang dipandu dengan syariat, kita menyadari siapa dia. Dia adalah tetangga yang setiap saat kita akan bertemu dengan dia. Kenapa harus aku pupuk kebencian? Tidak aku rubah dengan cinta. Kemudian kita terus merenung dan berpikir, sejahat apapun dia adalah tetanggaku. Tetangga adalah manusia yang bisa saja berbuat salah. Kenapa aku harus menyimpan dendam? Kemudian kalau kita terus pertajam kesadaran ini, mungkin sampai pada satu kesadaran, misalnya bahwasanya, kenapa aku harus marah dengan dia? Kenapa aku harus mendendam dengan dia? Bukankah dia adalah umat Nabi Muhammad, syariat. Nabi Muhammad saja merindukan umatnya masuk surga, tapi kenapa aku mendendam dia, mengharap dia celaka? Terus berpikir, sehingga menggunakan akal yang telah dipandu oleh syariat inilah pekerjaan yang luar biasa hebat, dan pekerjaan para kekasih Allah. Ada mungkin satu istilah ya di dalam dunia tasawuf, ya dunia tarbiyah itu ada namanya mujahadah, yaitu sebelum mujahadah itu menundukkan hawa nafsu kita yang dikuasai oleh perasaan untuk mengikuti syariat, mengikuti akal. Itu namanya mujahadah, dan tidak ada makna mujahadah selain itu. Mujahadah adalah ya seperti itu, menundukkan hawa nafsu kita, menaklukkan hawa nafsu kita agar patuh kepada bimbingan akal, bimbingan dengan syariat. Sehingga kalau orang hanya mengandalkan rasa-rasa saja tanpa dibandingkan syariat, berbahaya. Mulai dari membenci, mencintai, mendengki, dan seterusnya. Kalau kita berpikir juga, coba, bukankah orang benci dan dengki itu capek? Bukankah orang benci dan dengki itu capek? Tapi kenapa kita piara? Kenapa kita memiara, membeli hati kita? Jawabannya adalah karena kita lebih mengikuti perasaan, tidak menggunakan akal cerdas kita. Coba saja. Di saat kita melihat tetangga kita, karena kita dengki, kita sakit. Tetangga sukses, kita sakit. Kawan sukses, kita sakit. Aneh. Dia bangun rumah, kita sakit. Dia membeli mobil, kita sakit. Apa urusannya? Mobilnya tidak menabrak kita. Rumahnya pun juga kendangnya tidak jatuh kepada jidat kita. Jauh. Tapi kenapa kita sakit?
karena tidak beres. Kita lebih mengikuti perasaannya tadi, menjadi kita benci dan dengki. Padahal kalau kita merenung lebih dalam lagi menggunakan akal kita, itu adalah tetanggaku, itu adalah saudaraku, umat Nabi Muhammad SAW. Nah inilah, maka mari kita biasakan diri kita untuk selalu menggunakan akal kita, merenung akal yang telah dipandu oleh syariat, sehingga di dalam membenci pun kita ada rambu-rambunya, dan di dalam mencintai pun ada rambu-rambunya. Nggak ada membenci buta juga nggak benar. Kita membenci pun juga setelah perhitungan akal. Setelah akal kita boleh membenci. Membenci sesuatu yang membahayakan kita. Membahayakan di mana? Di akhirat, di dunia juga. Tapi membenci pun ternyata kalau kita menggunakan akal kita, ada orang berbuat jahat kepada kita, yang kita benci kejahatan. Akal kita mengajak seperti itu. Karena kita tidak mengajari, akal kita melarang kalau kita membenci zatnya sebagai manusia. Kenapa? Kalau aku membenci dia sebagai manusia, aku manusia. Kenapa aku benci dia? Maka kalaupun kita membenci pekerjaannya, ya sudah pekerjaannya, kejahatannya. Di saat dia mengakhiri kejahatannya, akan tumbuh cinta saat itu. Makanya permasalahan yang besar pada umat ini adalah permasalahan mengikuti perasaan. Tidak mencoba menggunakan akal yang dipandu oleh syariat. Terjadinya pertikaian, permusuhan, kebencian, dan seterusnya. Di dalam rumah, perebutan waris segalanya. Percekcokan dalam rumah tangga. Itu karena mereka telah tidak menggunakan akalnya. Bagaimana itu kan istrinya, kenapa dimarahi, dicaci dan diolok? Bukankah itu suaminya? Kenapa dicaci dan diolok dan seterusnya? Kalau dia ada kekurangan, tentu dia manusia. Kita berpikir, menggunakan akal kita yang dipandu dengan syariat. Akal yang dipandu dengan syariat, bukan akal-akalan. Syariat adalah dari Allah, dan tidak ada syariat yang bertentangan dengan akal kita. Kalau ada yang tampak syariat bertentangan dengan akal, tentu itu adalah pasti karena pemahaman kita yang salah terhadap syariat tersebut. Jadi, mari kita semuanya membiasakan kita untuk menggunakan akal kita. Berpikir, merenung, ya. Kemudian di sisi lain, kita harus terus mengisi akal kita dengan pemahaman syariat. Sehingga langkah kita di dalam kita mengikuti perasaan yang telah dibimbing oleh akal kita. Kita akan mencintai orang yang boleh dicintai oleh akal kita. Akal yang dipandu oleh syariat. Kita akan membenci orang yang boleh dibenci menurut akal dan diizinkan oleh syariat. Dan kita pun lihat, kita akan menikah, kita akan bergaul, kita akan berkawan, kita akan duduk, kita akan pergi, kita akan meninggalkan. Tentu tidak hanya mengikuti syariat, mengikuti perasaan, tapi mengikuti perasaan yang telah dipandu oleh akal, yang akal telah dipandu oleh syariat. Itulah cara hidup yang benar. Maka dari itu, pastikan langkah Anda adalah langkahnya orang cerdas, orang yang berpikir. Dan memang kadang mengikuti perasaan, mengikuti akal pahit. Pahit. Akan tapi ternyata buahnya manis. Banyak. Kalau orang mau ditusuk dari badannya dengan jarum untuk berobat, itu kan yang bisa menundukkan kan akal. Seorang wanita membayar 11 juta hanya untuk mengeluarkan janin di dalam perutnya. Kalau bicara akal, kalau bicara perasaan saja, mungkin perasaannya mau disakiti, suntik disakiti, minum obat, pahit, ngapain juga saya minum obat. Akan tetapi dia sudah berpikir, habis meminum obat nanti akan ada reaksi sehingga ada kesembuhan. Dan memang kesembuhan dari Allah, kan, tapi akal paham bahasanya ini adat kebiasaannya. Dan apa yang Allah berlakukan kepada sunnatullah kepada makhluknya akan terjadi. Biarpun suatu ketika bisa tidak sesuai. Itu karena Allah menghendaki berbeda. Misalnya ada orang, kalau api itu membakar, biarpun suatu ketika tidak bakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi secara umum, jadi akal itu sudah. Akal itu akan menangkap kebiasaan-kebiasaan sunnatullah. Kebiasaan-kebiasaan. Sehingga perasaan kita ini, harus paham tentang yang demikian ini.
tentang kebiasaan yang telah difahami oleh akal. Dan akal dipandu oleh syariat. Jadi kalau orang hidupnya hanya mengikuti perasaan saja tapi nggak syariat, ini membahayakan dirinya sendiri. Sehingga muncullah orang yang itu tadi, seperti anak kecil, disuruh minum obat, nangis, harus cekoi. Dicekoi dipaksa, kenapa? Nalarnya belum hidup, akalnya belum jalan. Sehingga kalau suruh minum obat tidak mau. Kenapa? Ya pahit, ngapain minum yang pahit? Akan tapi di saat dia sudah mulai dewasa, mulai besar, mengerti, maka dia telah menggunakan akalnya. Kemudian dia mau minum obat dan buahnya adalah kesembuhan. Inilah hikmah pada malam hari ini, senantiasa mengendalikan akal. Agar tidak menyesal karena mengikuti perasaan, dan begitu bahayanya mengikuti perasaan tanpa dibimbing oleh akal yang dibimbing oleh syariat. Semoga Allah mudahkan kita di dalam kita menundukkan perasaan kita kepada akal kita, sehingga kita tidak mencintai yang salah, tidak membenci yang salah, dan kita tidak melakukan satu langkah-langkah yang salah. Dan semoga apa yang kita lakukan sesuai dengan mengikuti perasaan karena telah dibimbing oleh akal kita, akal yang dibimbing oleh syariat. Semoga Allah jadikan kita hamba yang senantiasa dalam petunjuknya, dalam bimbingannya. Kemudahan Allah berikan kepada kita. Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah menjadikan kita hamba yang saling tolong-menolong karena Allah, hamba yang saling bertemu karena Allah. Dan semoga Allah muliakan orang tua kita dan guru-guru kita. Allah menjaga anak-anak kita, Allah menjaga guru-guru kita, Allah menjaga santri-santri kita, panjang umur, semuanya sehat afiat dan husnul khotimah. Al-Fatihah.